Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ferry Diansyah dengan NIM 221017. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus KP Kopi Khatulistiwa Pontianak. Saya mempresentasikan ini untuk memenuhi salah satu tugas akhir, yaitu ujian akhir semester mata kuliah Supply Chain Management yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Pada kasus Kopi Khatulistiwa di Pontianak, permasalahan utama yang dihadapi adalah seringnya kehabisan stok susu UHT dan pastry pada jam ramai, serta kelebihan stok pastry ketika permintaan tidak sesuai perkiraan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemilik kafe menerapkan penetapan CSL yang berbeda untuk setiap item, memanfaatkan data penjualan, serta menjalin komunikasi aktif dengan pemasok. Langkah ini terbukti membantu menurunkan frekuensi stock out dan pemborosan persediaan. Di sini saya akan menjawab ada 10 pertanyaan yang saya akan sampaikan nantinya. Saya akan langsung menyampaikan untuk pertanyaan yang pertama ini adalah apa yang dimaksud dengan cycle service level dan mengapa penting bagi KP. Cycle service level ini biasa disebut dengan CSL, yaitu ukuran probabilitas bahwa persediaan mampu memenuhi permintaan pelanggan tanpa mengalami kehabisan stok dalam satu siklus pemesanan. Bagi KP Kopi. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, berikan contoh cost of overstocking dan cost of understocking. Untuk yang cost of understocking ini terjadi ketika bahan baku seperti susu atau pastry habis sehingga kafe kehilangan penjualan. Dan yang kedua adalah cost of overstocking, muncul saat persediaan berlebih, misalnya pastry tidak habis terjual dan harus didiskon atau dibuang. Dan yang ketiga, ini jika kafe ingin menaikkan cycle service level dari 85% menjadi 95%. Dan cara menaikkan CSL akan meningkatkan jumlah persediaan dan safety stock. Dan safety stock. Risiko kehabisan stok menurun, namun biaya penyimpanan, risiko kadaluarsa dan kebutuhan modal kerja menjadi lebih besar. Oke, selanjutnya, bagaimana kafe dapat menggunakan data penjualan harian? Oke, di sini ada pemanfaatan data penjualan harian dan mingguan. Yang pertama ada pola permintaan. Data penjualan digunakan untuk melihat pola permintaan berdasarkan hari dan jam ramai. Dan yang kedua ada penentuan pemesanan. Informasi ini membantu kafe menentukan jumlah pemesanan pastry agar mendekati kebutuhan aktual. Baik, di sini ada item dengan CSL tinggi dan rendah. CSL tinggi ini ada susu UHT, dan yang kedua ada biji kopi. Untuk CSL rendahnya varian pastry tertentu. CSL tinggi karena merupakan bahan utama dan krusial untuk operasional kafe. Untuk CSL rendahnya karena masih bisa diganti dengan menu lain dan memiliki risiko pemborosan yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan peran CRM di kafe. CRM berfungsi mengumpulkan data, preferensi pelanggan, pola pembelian, dan waktu kunjungan. Informasi ini membantu kafe menyesuaikan menu dan persediaan dengan kebutuhan pelanggan. Di sini ada peran ISCM di kafe. Pertama ada pengelolaan persediaan, yaitu mendukung keputusan operasional. Dan yang kedua ada produksi minuman, informasi akurat dan tepat waktu. Dan yang ketiga ada penjadwalan barista melalui informasi yang akurat dan tepat waktu. Sini ada peran SRM dengan pemasok.
SRM membantu KP menjaga komunikasi yang baik dengan pemasok, misalnya pemesanan cepat saat stok menipis dan fleksibilitas jumlah pesanan sesuai kebutuhan harian. Sini selanjutnya ada informasi yang dihasilkan sistem pos dan spreadsheet. Sini ada laporan penjualan per produk, dan yang kedua ada laporan penjualan per jam, yang ketiga stok akhir harian, kemudian ringkasan mingguan, melihat performa setiap item, memahami cak permintaan, memantau sisa persediaan, analisis tren penjualan, identifikasi produk terlaris dan kurang laku, estimasi jadwal stok dan stok, mencegah kehabisan atau kelebihan stok, serta dasar peramalan dan perencanaan jangka panjang. Sistem perlu menghasilkan laporan penjualan per produk dan per jam stok akhir harian serta ringkasan mingguan untuk mendukung keputusan persediaan dan rantai pasokan. Baik, selanjutnya ada langkah perbaikan sebagai manajer kafe. Yang ditetapkan SRM sesuai untuk setiap item berdasarkan prioritas dan risiko. Kedua, manfaatkan data penjualan sebagai dasar peramalan permintaan yang akurat. Yang ketiga, gunakan teknologi informasi untuk pengelolaan persediaan yang efisien. Dan yang terakhir, yang keempat, jaga hubungan baik dengan pemasok untuk fleksibilitas dan responsivitas rantai pasokan. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.